Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak sekalian kelas 4 pada pagi hari ini bertemu kembali dengan Mr. Mustafa ya. Kemarin kita sudah belajar tentang salah satu surah dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Falaq ya. Sudah dipraktekkan di rumah untuk membacanya surah Al-Falaq dengan baik dan benar sesuai yang Mister contohkan kemarin. Untuk pagi hari ini kita masih akan membahas surah Al-Falaq ya. Surah Al-Falaq itu kita akan bahas sesuai dengan yang ada di materi buku. Kalian buka bukunya halaman 4 ya. Halaman 4 kalian lihat, di situ kita akan sedikit ulang lagi untuk pembacaan surah Al-Falaqnya. Coba dengarkan dengan seksama, saya akan berikan contoh untuk bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim. Yang perlu kita perhatikan adalah bacaan makharijul hurufnya. Kalian buka halaman 4, di situ perhatikan bacaan surah Al-Falaq ayat ketiga. Ada dua huruf yang hampir sama pengucapannya, yaitu antara sin, shin dan apa? Antara sin dan shin ya. Sin sa. Syarri itu pakainya sin besar ya. Coba kita lihat di ayat ketiga, bagaimana bacaan ayat ketiga? Wa min syarri. Nah, ini besar. Wa min syarri ghasiqin ya. Yang si yang kedua itu kecil. Jadi perbedaannya antara besar dan kecil. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi yang perlu kita perhatikan lagi adalah bagaimana cara membaca daripada huruf atau ayat yang keempat, yaitu adalah bunyi sa ya. Dibaca sa, bunyinya keluar dari ujung lidah menempati ujung dua gigi seri yang atas. Sa ya, seperti itu. Seperti contoh di lafaz yang keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad ya. Kita perhatikan untuk bacaannya seperti itu tadi. Nah, untuk membaca Al-Qur'an jangan lupa kalian juga harus apa? Membaca ta'awudz terlebih dahulu ya. Seperti contoh, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu bacaan ta'awudz sebelum baca Al-Qur'an. Mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, kenapa kita minta perlindungan? Karena ketika orang beribadah, terutama baca Al-Qur'an, itu biasanya banyak godaan daripada setan. Agar apa? Agar kita menyudahi untuk membaca Al-Qur'an. Banyak sering kita jumpai ketika kita baca Al-Qur'an, baru dapat satu halaman, sudah rasanya capek sekali. Baru baca satu halaman sudah menguap sampai 10 kali. Ada yang seperti itu? Itu mungkin salah satunya adalah karena kita digoda oleh setan atau oleh iblis seperti itu. Untuk apa? Untuk menghentikan ibadah kita. Maka jangan sampai kita memperdulikan godaan itu. Kalau kita baca Al-Quran sebisa mungkin ya kita rutin. Mungkin sedikit nggak apa-apa, tapi rutin. Setiap hari harus baca. Agar apa? Agar kita termasuk orang-orang yang besok di hari kiamat pun pahala kita Al-Quran bisa menyelamatkan kita ketika kita di padang mahsyar atau di alam kubur seperti itu. Nah, kita juga akan sedikit membahas tentang di sini, yaitu tentang hukum bacaan. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu kita harus ketahui hukum bacaannya. Hukum bacaan. Hukum bacaan itu maksudnya apa? Ya, hukum bacaan itu adalah cara membaca dengan baik atau disebut dengan ilmu tajwid ya. Gimana tajwidnya? Kalian lihat halaman 4, masih halaman 4, itu ada nomor, lafaz, uraian dan hukum bacaan. Nomor 1,
Ada bacaan wa min syarri, ada nun mati bertemu dengan shin. Bacaan apakah itu? Disebut dengan bacaan ikhfa, ya. Cara membacanya adalah samar-samar antara jelas dan dengung. Wa min syarri, enggak boleh. Wa min syarri, tidak boleh. Wa min syarri, harus mendengung dan samar-samar. Namanya bacaan ikhfa. Kemudian yang kedua, ada bacaan ghasiqin idza waqab. Ada kasrotain bertemu dengan hamzah, ya. Kasrotain bertemu dengan hamzah. Itu disebut bacaan izhar. Bacaan apa? Izhar, artinya jelas. Tidak boleh dibaca ghasiqin idza, jangan. Ghasiqin idza, izhar. Ya, seperti itu ya. Kemudian ada lagi hasidin idza hasad. Nah, itu juga sama, kasrotain bertemu dengan hamzah, maka dibaca izhar. Ya, itu untuk sekilas dari bacaan izhar dan bacaan ikhfa di surah Al-Falaq. Nah, seperti itu. Nah, friends, untuk pagi hari ini Mister akan berikan tugas kepada kalian untuk menulis daripada surah Al-Falaq, ya, dengan tulisan yang bagus dan rapi, ya. Nanti akan Mister masukkan ke dalam nilai portofolio, ya. Boleh ditulis di kertas kosong, boleh ditulis di buku tulis atau dimanapun. Asalkan apa? Asal tulisannya rapi dan bagus. Tidak perlu sama terjemahnya, boleh hanya lafadznya saja. Kalau mau ditulis terjemahnya juga tidak apa-apa. Oke, itu saja mungkin untuk tugas Mister pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.